لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita berjumpa dalam podcast perdana Masjid Al Ihsan, ngobis, ngobrol bareng perkara Islam. Yang alhamdulillah pada malam hari ini berkesempatan menjadi narasumber pertama seorang ustadz muda, mubalik muda yang al-hafidh, seorang hafidh Quran. Kita perkenalkan dulu Ustadz Asaf, kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Asaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ari. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz sudah mau datang di podcast perdana Masjid Al Ihsan. Iya. Yang insya Allah kedatangannya membawa berkah. Insya Allah saya selalu ada di sini, Ustadz. Masya Allah. Beliau ini seorang ustadz muda, mubalik, seorang imam dan seorang pendidik yang Masya Allah. Nanti kita akan ngobrol banyak hal dengan beliau. Gimana Ustadz? Kita enaknya mau ngobrolin apa ini Ustadz kira-kira Ustadz? Ya apa ya, kita yang terkini ini adalah karena ini udah mau pergantian awal tahun Masehi ini. Pergantian awal tahun. Ini gini Ustadz, sebelumnya kita ingin tahu lebih jauh dulu Ustadz. Ini Ustadz ini dulu hafal Quran umur berapa Ustadz ya? Hafal Quran 2013, 21 tahun berarti. Usia 21 tahun sudah hafal Quran, Masya Allah. Dulu mondok di mana Ustadz? Dulu untuk fokusnya di Mahat Ali Iskarima Karanganyar, Solo. Karanganyar, Masya Allah, luar biasa. Ya, ini sebagai seorang muslim Ustaz, menyikapi pergantian waktu, pergantian hari, tahun itu gimana Ustaz menurut Ustaz nih Ustaz? Baik, kalau konteksnya ini adalah tahun baru Masehi ya. Tentunya karena penanggalan Masehi ini juga bukan penanggalan Islam. Ini kan ada pada sebelum Islam datang ya tentunya. Artinya sebelum Nabi Muhammad SAW ini diutus. Jadi ya perayaan-perayaan ini sifatnya ya kalau dilihat dengan kacamata Islam tentu ya kita bisa katakan tidak ada perayaan yang semacam itu kecuali hanya Idul Fitri dan Idul Adha yang kemudian kita bisa boleh dirayakan, boleh untuk bersenang-senang dan lain sebagainya, untuk makan-makan dan bersukacita lah dan lain sebagainya. Ya kalau menyikapi ini ketika tahun baru ini kan banyak orang yang ikut merayakan, yang notabene yang merayakan itu kadang umat Islam sendiri. Nah, untuk mengalihkan perhatian mereka daripada mereka misalkan merayakan tahun baru dengan petasan, kembang api, pesta-pesta, kalau sebagian teman-teman kita ikut meramaikan tapi mengadakan syiar-syiar keagamaan, ini gimana Ustaz? Jadi ya kalau kita umumnya orang Indonesia ini kan apa namanya menunggu pergantian akhir tahun ke awal tahun ini kan dengan sesuatu yang apa ya kurang faedah sebenarnya gitu. Karena kalau kita nunggu jam 12 kemudian baru tidur kan, apalagi kalau habis jam 12 kita lakukan apa makan-makan atau kegiatan yang lain itu apa namanya tidak sesuai sunnah kan, karena sunnahnya kan kita diperintahkan untuk tidur cepat gitu, segera tidur setelah tidak ada sesuatu yang dikerjakan, sesuatu yang bermanfaat yang dikerjakan. Dan juga ini sebenarnya meskipun setahun sekali tapi tetap apa namanya kurang bagus untuk dilakukan, apalagi kalau di dalamnya ada kemaksiatan gitu, apalagi yang seperti itu tentu huru-hara gitu ya. Iya, tentu kalau kita bisa meminimalisir hal-hal yang kurang bermanfaat apalagi kemaksiatan ya itu lebih baik mungkin kalau sekedar makan-makan dan tidak harus menunggu jam 12 misalkan.
Apalagi kalau misalkan kumpul keluarganya hanya bisa di hari tersebut karena mungkin besoknya libur atau ada waktu luang di waktu tersebut, ya tanpa ada apa namanya niat untuk merayakan, hanya untuk kemudian makan-makan yang sifatnya mubah, berkumpul bersilaturahmi yang bahkan itu ya ada nilai sunnahnya, tapi kemudian jangan diniatkan untuk merayakan gitu. Kalau jalan-jalan huru-hara itu kan juga menyebabkan apa ya, kemacetan juga gitu ya sebenarnya. Mungkin bagusnya sih apa beberapa penjual-penjual itu bisa laku dan lain sebagainya, tapi tetap memperhatikan apa-apa yang bagus, apa-apa yang bermanfaat dan apa-apa yang kurang bermanfaat. Ya, kadang di kita itu malah perayaan tahun baru itu kadang didukung dengan fasilitas-fasilitas dari pemerintah yang masya Allah kadang anggarannya pun begitu besar nih. Nih kalau umat Islam ini menyikapi gimana sih saudara-saudara kita ini biar nggak ikut merayakan tahun baru, kira-kira harus diapakan mereka itu? Sebenarnya ini bukan apa ya, bukan simsalabim gitu ya, tidak bisa kemudian Instan apa namanya langsung melarang, itu juga nggak bisa. Sekelas pemerintah pun melarang juga nggak bisa, apalagi kita yang kemudian hanya rakyat biasa, tentu kita akan sedikit kesulitan ya. Tapi ini adalah perjalanan panjang ya, mengedukasi masyarakat, tentunya yang terutama adalah kaum muda, di mana kaum muda ini harus diberikan panggung, diberikan tempat untuk menyalurkan bakatnya, menyalurkan waktunya, menyalurkan energinya. Mungkin bisa pada waktu malam tahun baru tersebut bisa diadakan masjid, atau misalkan pengajian anak muda di masjid, bisa juga dengan kegiatan bermanfaat, tetap makan-makan tapi makan-makannya di masjid, insya Allah kan tidak akan apa ya, masih dalam koridor kebaikan insya Allah kalau itu di masjid. Cuman kan masjid yang menampung pemuda ini yang masih sedikit ya, masih jarang. Nah itu bisa jadi solusi, dan ini bukan setahun 2 tahun, ini perjalanan panjang ya. Sepanjang perjalanan kita di dunia ini memang prosesnya memang lama, tidak bisa kemudian bim salabim, bahkan pemerintah pun tidak bisa ini, karena ini bagian dari dakwah, bagian dari pendidikan, edukasi yang mana sifatnya itu panjang, itu tidak bisa dilihat dengan instan. Artinya kita butuh proses yang panjang itu ya. Iya betul. Ini apalagi nih kalau misalkan kita masukkan dalam pemahaman keislaman, ya ini panjang. Tidak bisa kemudian orang dilarang tahu dalilnya serta merta langsung oh ya ditinggalkan, kan nggak mungkin gitu. Jadi kalaupun memang harus merayakan, usahakan nggak usah sampai nunggu jam 12 gitu. Makan-makan aja, ngumpul-ngumpul, niatkan untuk silaturahmi, ada yang sedekah di situ, kemudian niatkan untuk melarisi penjual gitu ya. Kalau memang tidak bisa meninggalkan sama sekali, kemudian di dalamnya jangan sampai begadang yang besoknya kemudian subuhnya luput dari sholat subuh misalkan ya, atau kemudian di dalamnya jangan sampai ada unsur-unsur yang kemaksiatan tadi ya, istilahnya. Jangan sampai kalaupun terpaksa, dalam tanda kurung terpaksa, karena diri kita juga masih belum siap, masih terpengaruh dengan lingkungan, artinya bisa diminimalisir sesuatu yang kurang baik tersebut. Apalagi kalau kita lihat sejarah ya, perayaan-perayaan yang seperti ini tentunya dalam Islam ya tentu tidak ada. Ya. Ini kemudian tahun baru dengan tahun-tahun yang sebelumnya kan sama aja saja, artinya seharinya tetap 24 jam, sepekannya tetap 7 hari, sebulannya tetap 30 hari. Nah, seorang muslim ini baiknya ketika memanfaatkan waktu yang ada itu digunakan untuk apa, Ustaz? Apalagi terutama kalangan anak muda ini, ya, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk hari esok, hari ini dan seterusnya. Gimana, Ustaz? Iya, betul, Ustaz. Jadi tahun itu kan sekedar angka ya, 2021 ke 2022. Tentu tidak ada maknanya kalau pergantian tahun tersebut tidak ada sesuatu kebaikan dalam diri kita, tidak ada peningkatan kualitas, tidak ada kemudian evaluasi dan pengembangan diri. Kalau anak muda ini ya lakukan apa saja selama bermanfaat dan tidak melanggar batasan-batasan syariat.
Insya Allah banyak hal itu, misalnya yang suka fotografi bisa untuk foto-foto yang tentunya objeknya yang masih diperbolehkan gitu ya, video atau mungkin bahkan skateboard dan lain sebagainya, sebenarnya tidak masalah, yang penting bermanfaat. Sekarang bisa berkuda, memanah dan lain sebagainya, apapun sebenarnya selama itu bermanfaat bagi dirinya, jangan hanya mager ya, jangan hanya kalau kita mungkin sudah puas lah ya magernya sejak pandemi ini, kita mager terus ya gitu mah. Saya rasa udah cukup, udah bosan juga, bahkan anak-anak sekolah juga sudah bosan di rumah terus ya, pengen masuk kelas lagi gitu ya. Jadi sudah, magernya sudah selesai. Mager yang bermanfaat itu seiring berjalannya waktu sudah berakhir, karena pandemi juga sudah mulai membaik, masih bisa aktivitas ya. Khairunas anfa'uhum linnas ya. Apapun itu ya, kemudian intinya ada kebermanfaatan untuk orang lain, apalagi untuk kaum muslimin ya, insya Allah itu adalah kebaikan. Ini sebenarnya banyak apapun itu, yang penting intinya adalah bermanfaat dan juga tidak ada kebaikan di dalamnya dan juga tidak ada keburukan, insya Allah itu bisa dimanfaatkan. Tidak mesti ngaji, tidak mesti baca Quran, tidak mesti beribadah, tapi bisa melakukan hal-hal yang lain. Intinya adalah harus bermanfaat saat gitu. Bermanfaat dan tidak merugikan orang lain tentunya. Iya, betul sekali. Kemudian saat ini kan seorang hafid, penghafal Quran ya. Minta nasihatnya dong Ustaz, biar anak-anak muda ini bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin dengan Qurannya. Ya, untuk anak muda ini kan memang banyak sekali cobaannya. Apalagi sekarang, kalau dulu zaman saya itu paling TV ya. Kemudian nongkrong. Tapi kalau zaman sekarang ini wah, luar biasa ini. Makin gampang untuk melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, itu makin mudah. Ini tentunya bukan sesuatu yang mudah ya. Sehingga pemuda ini minimal melakukan sesuatu yang wajib-wajib lah, sholatnya misalkan. Kalau belum bisa ke masjid, paling tidak 5 waktu ya, paling enggak satu waktu ya. Nanti bertahap ditingkatkan 2 waktu, kemudian 3 waktu, 4 waktu, 5 waktu. Semuanya memang butuh proses ya. Apalagi pemuda yang selama ini sholatnya masih di rumah atau sholatnya masih bolong-bolong ya, minimal itu. Kemudian yang kedua adalah wabil walidaini ihsana. Orang tua dihormati ya, diberikan bakti, ditaati. Insya Allah selama orang tua tidak menyuruh kepada keburukan ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Kalau keduanya itu bersikeras untuk mengajak kepada kesyirikan ya, jangan sampai kita ikut. Artinya tidak mungkin orang tua itu, sebagian besar tidak mungkin menyuruh kita untuk melakukan kepada keburukan ya. Tentu yang disuruh adalah yang baik-baik ya. Nah, taatilah selama memang beliau menyuruh kita kepada kebaikan. Karena ridho orang tua, ridho Allah Subhanahu wa taala itu terletak dari ridho orang tua. Nah, biasanya ini pemuda ini mungkin mulai berani ya, merasa sudah besar ya, merasa sudah kerja mungkin ya, ilmunya merasa lebih banyak dari orang tuanya, dia merasa punya hak untuk kemudian membantah, tidak mau mentaati. Ya. Ini yang itu kan Al-Quran ya, yang memerintahkan kita untuk sholat, kemudian untuk berbakti kepada orang tua, itu kan Al-Quran gitu ya. Kemudian kalau sudah, itu sebenarnya sudah bagus, sudah sholat 5 waktu itu sudah wah, luar biasa, bagus gitu. Sudah taat orang tua sudah bagus gitu, meskipun dari segi masih ngegame ya nggak apa lah, yang penting satu hari dibatasi setengah jam, 1 jam, 2 jam, jangan sampai kemudian waktunya sehari-hari untuk ngegame ya. Nah itu, kemudian kalau bisa ya baca Quran juga. Kalau belum bisa baca Quran, belajar, nggak apa-apa. Lebih baik malu sekarang daripada nanti makin tua makin malu gitu ya. Apalagi udah punya anak, mau belajar malu. Waktu masih remaja mau belajar malu sama teman-temannya.
Nanti sudah tua mau belajar malu sama temennya, sama anaknya, sama tetangganya. Iya, jadi lebih baik belajar Al-Quran ya. Kalaupun malu, coba di privat, di tempat yang di rumah misalkan ya, minta tolong ke temannya, mungkin minta tolong ke mungkin merasa tidak bisa membayar mahal dan lain sebagainya ya. Tidak usah seperti itu. Yang penting cari orang yang dengan sukarela, atau dalam artian tidak begitu mematok bayaran ya, mematok harga gitu ya. Mematok harga, yang mau mengajari. Nah ini yang penting ini, pemuda yang belum bisa baca Quran, yang kalau belum bisa sholat ya kalau perlu mensolatkan orang hidup, kata Ustaz Jazir ya. Mensolatkan orang hidup seperti apa itu berarti? Mensolatkan orang hidup itu kata beliau yang ngajari sholat ya, karena kan di Jogokarian itu kan orang yang Islam tapi Islamnya masih awam ya, banyak yang belum bisa sholat gitu ya. Iya betul, mungkin dulunya tidak ada TPQ mungkin ya, atau sekolah ada TPQ tapi dia tidak berangkat, atau sekolahnya juga tidak ada yang muatan agama. Itu bisa dimulai dari tadi sholat. Kalau sholatnya belum bisa, belajar sholat, belajar doa sholat, gerakan sholat. Belum bisa misalnya wudhu dan lain sebagainya, itu yang paling dasar. Kenapa ya? Karena kita manusia ini diciptakan lemah ya, innal insana atau wa khuliqal insanu dha'ifa ya, lemah. Jadi dengan sholat manusia itu bisa kuat menghadapi, karena apa? Karena dia bergantung dengan yang maha kuat ya. Kalau kita bergantung kepada maha kuat, kita akan kuat juga gitu. Nah terakhir ini Ustadz ini kan seorang pendidik dan seorang pengurus masjid ya, imam masjid. Ini harapannya Ustadz untuk dunia pendidikan kita, dunia masjid kita, anak muda kita ini kedepannya gimana Ustadz, agar pendidikan kita itu bisa benar-benar melahirkan anak-anak yang bagus, anak-anak yang baik, anak-anak yang berakhlak dan berilmu. Iya, jadi kalau kita melihat ya sejarah bagaimana generasi terbaik itu seperti apa, akan kita harus lihat seperti itu. Generasi yang sudah dijamin oleh Nabi SAW ya, khairukum qarni, sebaik-baik kalian adalah generasiku. Jadi generasi para sahabat ya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya generasi tabi'in, tsummal ladzina yalunahum, generasi tabi'ut tabi'in. Bagaimana mereka dididik? Ya, mereka dididik dengan iman ya, kemudian dengan Al-Qur'an, dengan hadis ya. Kalau zaman sekarang karena zamannya teknologi ya, kita manfaatkan teknologi. Pendidikan untuk teknologi, bagaimana anak-anak itu kita membuat konten yang sifatnya edukatif ya. Kalau sekarang banyak ya podcast di YouTube itu, tinggal kontennya aja yang diubah gitu ya. Mungkin ada ustadz yang digemari pemuda, nah di situ bisa mulai berdakwah kepada pemuda, kepada kaum milenial. Bisa dengan yang sesuai, yang relevan dengan mereka, dengan anak-anak muda gitu ya, dengan dunia game dunia internet dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bisa dimanfaatkan, tapi kemudian diarahkan. Misalkan di Masjid Al-Ihsan ini sudah menyediakan wifi kan untuk akses internet. Nah tinggal nanti anak-anak pada kesini, dan harapannya ya ketika sholat mereka sholat itu. Jadi ini sebenarnya juga dakwah juga untuk pada pemuda, apalagi yang sekarang masing-masing pasti punya HP. Di luar sholat mereka bisa mengakses game, internet dan lain sebagainya, tapi ketika sholat ya diharapkan untuk sholat. Ini adalah salah satu caranya untuk dakwah kepada kaum muda. Kalau masjid ya mungkin kenapa pemuda ya, karena mereka lah yang akan meneruskan perjalanan kita untuk kemudian melanjutkan dakwah, melanjutkan kehidupan ya. Makanya pemuda ini menjadi sesuatu yang penting, generasi penerus. Jadi masjid harus welcome dengan pemuda. Alhamdulillah Al-Ihsan sudah memiliki pemuda yang luar biasa. Ini remaja pemuda yang aktif ya. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang baik, termasuk kita ini podcast perdana ini juga dalam rangka
untuk masuk dalam dunia digital, tapi isinya adalah konten-konten yang positif, Konten-konten yang yang bermanfaat. edukatif, yang informatif dan lain sebagainya. Dan itu mudah-mudahan menjadi awal yang baik. Masjid Al-Ihsan mudah-mudahan semakin banyak memberikan ruang Amin. kepada pemuda untuk berinovasi, untuk melakukan kegiatan, untuk menyalurkan energinya yang banyak, yang sisa-sisa itu untuk dimanfaatkan kegiatan umat ya. Ya, untuk kebaikan tentunya ya Ustaz ya. Iya, itulah yang kemudian pemuda itu kan ini saat banyak tenaganya ya. Ya, Masya Allah. Kalau udah tua kan Banyak tenaganya, tulangnya. banyak pikirannya dan banyak ide-ide kreatifnya. nah itulah, kalau sayang sekali kalau tersalurkan di luar Iya. sana yang tidak bermanfaat, itu sayang sekali. Jadi kalau bisa dimanfaatkan ini menjadi luar biasa daya tarik. Kalau pemuda kan pasti akan menarik pemuda yang lain kan. Ya. Kalau orang tua yang narik pemuda agak sulit karena nggak nyambung dunianya itu. Kalau radio itu frekuensinya Beda. berbeda gitu ya. Kalau TV itu channel UHF-nya itu nggak Nggak nyambung, pasti ya nggak bisa. Jadi harus sesama pemuda yang kemudian mengajak teman-temannya untuk ikut berperan aktif di masjid. Nah, tinggal masjid ini memberikan ruang yang cukup bagi pemuda untuk berkreasi dan juga berinovasi tentunya dalam koridor kebaikan. Itu Ya. Ustaz, Allah alam. Masya Allah. Ini obrolan yang bermanfaat. Isinya daging semua. Terima kasih Ustadz sudah memberikan pencerahan kepada Masya Allah. kita para pemirsa, para pendengar dimanapun berada. Insya Allah kedepannya kita akan undang lagi narasumber-narasumber yang tentu berilmu, keren dan Masya Allah yang tentu luar biasa. Oke, kita cukupkan. Semoga apa yang kita obrolkan ini memberikan manfaat kepada para pendengar sekalian, Amin. pada para pemirsa sekalian, dan semoga dengan podcast ini menambah kebaikan buat kita dan tentu menambah kebaikan pada kita semuanya dimanapun berada. Oke, kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.